Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga, nuansa pelokat gerakan pemuda. Di rumah masing-masing, bersama keluarga, secara daring, pada hari Rabu, 4 November 2020. Mari, serahkan hati dan pikiran kita kepadanya, agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya. Dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-Nya. Terkadang, manusia sendiri lupa akan siapa penciptanya, siapa yang memberinya berkat, dan siapa yang merawatnya. Terkadang pula, manusia bisa ingat siapa yang menciptakannya, tetapi hanya dalam beberapa waktu, lalu melupakannya kembali. Segala kehormatan kepada Tuhan Sang Pencipta tidak seutuhnya diberikan oleh manusia. Terkadang, kita sendiri yang memberi batasan yang penghormatan tersebut kepada Tuhan. Kita hanya memberikan kehormatan pada saat melakukan kegiatan peribadahan saja. Tetapi jarang kita berikan rasa hormat kita kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Seringkali kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan tak jarang pula kita menjadikan Dia sebagai bahan bercanda. Lalu, untuk apa kita menyembahnya jika kita sendiri tidak menghormatinya? Sudah seharusnya kita menghormati Dia, bukan di saat-saat tertentu saja, tetapi setiap detik, setiap menit, dan setiap jam, karena Dia sendiri sudah merawat kita setiap detik, setiap menit, dan setiap jam, serta kasih-Nya tidak pernah habis untuk kita. Tuhan bukanlah pajangan, tetapi Ia hidup dari awal mulanya dan senantiasa merawat orang percaya. Segala kehormatan bagi Dia dari manusia harus diberikan sepenuhnya, karena hanya Dia yang layak menerimanya. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini, dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhan. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, dihormati hadirat-Nya dan puji, puji, puji Yesus Tuhan. Jemaat yang terkasih, mengawali ibadah malam hari ini, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa kepada-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Tidak henti-hentinya berkat-Mu selalu dilimpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami bersujud di hadiran-Mu untuk kembali merenungkan firman sebagai sulu langkah hidup kami. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi
dan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga ibadah yang kami lakukan ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam pujian berbalasan terambil dari Mazmur 50 ayat 7 sampai 14 yang menyatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Bukan karena korban sembilanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. aku kenal segala burung di udara, Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu. Sebab punya kau dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, Atau darah kambing jantanlah aku minum. persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada pembacaan firman Tuhan pada ibadah rumah tangga kali ini. Sesuai jadwal bacaan gereja Sabda Gunadarma Krida, bacaan terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Mari kita buka bersama Alkitab Perjanjian Lama, Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Apabila Alkitab sudah terbuka, biarlah Alkitab terbuka di depan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Jemaat, kami ajak untuk bangun berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena hamba-Mu telah Engkau satukan melalui ibadah keluarga secara online untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu di tempat kami masing-masing. Demikian pula dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya melalui hati, pikiran, dan perkataan yang akan disampaikan, sehingga dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir, sesuai kehendak-Mu saja.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Demikian marilah kita baca Alkitab Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyebut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu, sebab terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kali ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada beritaan firman Tuhan kali ini gereja telah memberi judul tema yaitu hormati selayaknya. Kalau dalam Alkitab diberi periskop pencemaran korban-korban. Nabi Maleakhi adalah nabi yang diutus Tuhan Allah untuk memurnikan ataupun mengembalikan cara atau pola hidup ataupun gaya hidup bangsa Israel melalui penyampaian firman Tuhan. Nabi Maleakhi diutus Tuhan dikarenakan pada saat itu terjadi kekosongan pemimpinan, sehingga bangsa Israel berlaku tidak mengasihi Tuhan, yaitu berbuat semaunya sendiri karena ada kekosongan kepemimpinan tersebut. Di antaranya yaitu menahan persembahan yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, ataupun memberikan korban persembahan yang tidak layak. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita mendalami pemberitaan firman pada kali ini, mungkin akan kami sampaikan pemahaman tentang tema judul yang diambil dari gereja, yaitu hormati selayaknya. Kalimat ini merupakan kalimat perintah untuk menghormati secara selayaknya, di mana terdiri dua kalimat, dua kata, yaitu hormati dan selayaknya. Apa sih hormati? Hormati adalah memperlakukan, berbuat, bertindak terhadap sesuatu secara sopan dan santun. Sebagai contoh, kita menghormati orang tua, anak kepada orang tua tidak berlaku kasar. Ataupun kita sesama pengguna jalan saling menghormati sesama pengguna jalan, yaitu saling menaati rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang kedua yaitu selayaknya. Makna kata selayaknya adalah memberikan sesuatu, menghormati secara wajar atau sepantasnya, tidak berlebihan. Tetapi penilaian layak di sini bukan menurut kita pribadi masing-masing, tapi menurut ketentuan ataupun aturan yang berlaku secara umum. Sebagai contoh, kita memberi pakaian layak pakai. Layak pakai menurut kita mungkin beda dengan yang seharusnya. Layak pakai berarti tidak sobek, tidak kusam, dan masih pantas untuk digunakan. Hal itu dikaitkan dengan kehidupan bergereja, maka kalimat hormati selayaknya mengandung makna bahwa kita harus menghormati ataupun menghargai ataupun menaati perintah-perintah Tuhan Allah secara layak ataupun wajar, namun tidak berlebihan sesuai ketentuan yang berlaku di dalam kehidupan bergereja. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, masuk pada pemberitaan firman kali ini, yaitu tentang korban-korban, penyemaran korban-korban. Allah kita dari pembacaan tadi dapat kita amati, kita lihat bahwa Allah mempertanyakan tentang keluhan-keluhan imam-imam bangsa Israel. Mereka mengeluh karena berbuat tidak sesuai apa yang dikehendaki Allah. Seharusnya mereka sebagai bangsa yang terpilih menghormati Allah selayaknya seorang anak kepada bapaknya ataupun seorang hamba kepada tuannya. Kalau zaman sekarang ya seperti seorang pegawai terhadap bosnya, sehingga segala sesuatu yang diperintahkan oleh majikannya ataupun bosnya akan dilaksanakan oleh para pekerja itu sendiri. Namun mereka bangsa Israel bukan menaati apa yang menjadi perintah Tuhan, justru memberikan persembahan hanya atas dasar untuk memenuhi kewajiban agama ataupun adat istiadat yang berlaku. Bangsa Israel ataupun imam-imamnya telah menghina Allah dengan membawa persembahan yang tidak layak, seperti roti yang tercemar ataupun hewan korban yang cacat. Oleh karena itu Allah marah. Kalau demikian, kenapa rumah Tuhan tidak saya tutup? Kemarahan Allah ini menimbulkan keinginan ataupun ada niat kalau memang bangsa Israel tetap tidak mengikuti perintah-perintah Allah, akan menutup rumah ibadah. Kita ataupun bangsa Israel harusnya menyadari bahwa bangsa-bangsa lain saja menghormati Tuhan Allahnya. Kenapa bangsa Israel itu sendiri tidak menghormati? Bangsa Israel lupa ataupun lalai bahwa Tuhan adalah pembimbing, penjaga mereka sejak di pembuangan di tanah Babel sampai kembalinya di Yerusalem. Kenapa bangsa Israel atau umat Tuhan yang berlaku demikian?
kemungkinan karena pasca pembuangan mereka di Babel, bangsa Israel merasa kecewa dengan kehidupan mereka yang dialami di Yerusalem, tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka merasa sudah bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan hasil seperti apa yang diharapkan. Tidak memuaskan hasil yang dicapainya, sesuai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Padahal bangsa Israel sangat menaruh perhatian besar bahwa setelah kembali di Yerusalem mempunyai kehidupan yang bebas, merdeka, damai dan sejahtera. Harapan-harapan yang tidak berkunjung terwujud tersebut menjadikan bangsa Israel merasa tidak dikasihi Tuhan. Seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Dengan kondisi yang tidak sesuai harapan tersebut, bangsa Israel memberikan persembahan seadanya, semaunya, tidak menghargai dan menghormati Tuhan secara layaknya. Seperti mempertanyakan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Pertanyaan tersebut muncul karena kondisi yang dialami tidak sesuai dengan kondisi saat di Babel, di mana bangsa Israel telah nyaman dengan kehidupan dan adat istiadat, dan mereka telah menikmati kemakmuran dan kesejahteraan selama di Babel. Sehingga dengan kondisi yang ada itu mereka merasa tidak dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, dihadapkan dengan kehidupan kita sehari-hari, pemberitaan firman Tuhan ini, bagaimanakah dengan kehidupan kita dalam menyembah, memuliakan, serta memberi persembahan kepada Tuhan selama ini? Mungkin saja Allah juga sedang mempertanyakan ritual ibadah kita yang selama ini kita lakukan, di mana sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan, ataupun seperti bangsa Israel semuanya sendiri, atau layak menurut diri kita sendiri masing-masing. Hal ini kalau ditanyakan kepada jemaat sekalian pasti banyak yang menjawab, saya sudah menghormati secara layak kepada Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin membaca firman Tuhan, dan saya sudah bekerja di rumah Tuhan secara baik. Marilah kita sama-sama berintrospeksi diri ataupun mawas diri tentang kehidupan kita bersama dalam memuliakan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam iman Kristen kita pahami bersama bahwa gereja adalah rumah Tuhan, tubuh Tuhan, dan lain sebagainya. Atau juga dapat diibaratkan mezbah dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, sudahkah kita semua memperlakukan atau menghormati mezbah Tuhan secara layaknya? Mari jemaat kita telah bersama beberapa contoh kegiatan kita dalam bergereja dan mungkin yang belum menunjukkan rasa hormat dengan selayaknya kepada Allah. Misalnya kita sebagai presbiter atau pelayan Tuhan, apakah sudah mengerjakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya ataupun menghargai Tuhan Allah selayaknya? Kemudian kita secara pribadi perorangan sebagai jemaat Tuhan, ketika datang beribadah ke gereja, sudahkah hati, pikiran, sikap, perilaku dalam mengikuti ibadah, fokus perhatiannya terarah kepada proses ibadah ataupun pemberitaan firman Tuhan? Dan apakah pakaian yang kita kenakan sudah mencerminkan menghormati Tuhan Allah secara layak? Kemudian kita semua jemaat sebagai warga gereja, sudahkah kita memperlakukan atau menghormati gereja sebagai rumah Tuhan dengan selayaknya? Pertanyaan-pertanyaan itu coba kita renungkan secara pribadi masing-masing. Saya akan mengambil beberapa contoh, beberapa kegiatan yang mungkin perlu kita introspeksi, kita perbaiki secara bersama-sama sebagai mawas diri terhadap kegiatan bergereja kita. Yang pertama, pada saat pelaksanaan ibadah hari Minggu misalnya, di depan jemaat ada altar, ada mimbar pembawa firman. Kita jemaat sangat menghormati terhadap keberadaan altar dan mimbar firman tersebut.
Karena di sana ada Alkitab yang terbuka dan cawan untuk perjamuan kudus serta mimbar pemberitaan firman Tuhan. Sehingga ada ketentuan bahwa jemaat atau presbiter atau petugas gereja, petugas yang terlibat ibadah dilarang melintasi atau berkegiatan di depan altar tersebut. Namun pada saat ibadah berlangsung semua tertib dan taat melakukannya. Tapi kita lihat bersama setelah ibadah selesai atau tidak berlangsung kebaktian di dalam ruang gereja, kita bisa melihat hilang sudah, selesai sudah makna kekudusan akan mimbar pembawa firman dan meja altar tersebut. Presbiter jemaat merasa bebas melintasi di depannya seakan-akan meja altar yang mimbar pembawa firman yang kita kuduskan saat ibadah tidak berlaku lagi. Kekudusan mimbar pembawa firman dan meja altar hanya berlaku saat kita melaksanakan ibadah secara seremonial saja. Kemudian ada beberapa contoh berikutnya. Kita dalam memberikan persembahan, pada saat persembahan kolekte dijalankan ataupun dikumpulkan, bila jemaat yang pernah menghitung kolekte atau mengumpulkan kolekte dalam kantong kolekte, maka kita akan melihat atau kita temukan uang-uang yang sudah lucuh, uang yang sudah lecek, uang yang jelek. Kita tentu merasa prihatin melihat hal itu. Persembahan yang kita berikan di mezbah Tuhan, korban-korban persembahan yang kita berikan untuk Tuhan. Mungkin juga uang persembahan yang kita berikan, kita cari dari dompet kita, mungkin yang paling terkecil, ataupun dari tas, ataupun dari saku kita yang kita bawa. Sudah tidak terbaik, terkecil lagi. Padahal Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau menyadari kita bersama, kolekte atau persembahan yang kita kumpulkan tersebut memang untuk memuliakan Tuhan. Namun yang pada ujungnya juga kembali kepada jemaat itu sendiri. Misalnya untuk pelayanan, untuk pembangunan gereja, dan untuk keberlangsungan ataupun eksistensi jemaat dalam beribadah kepada Tuhan. Kemudian contoh berikutnya juga pada saat kita atau jemaat sekalian melaksanakan ibadah hari Minggu di gereja. Pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak yang merasa rindu, berkeinginan untuk hadir ibadah hari Minggu di gereja. Kalau sebelum pandemi COVID muncul, ibadah hari Minggu di gereja, jemaat merasa itu kewajiban. Karena hanya seminggu sekali kita pergi ke gereja. Jemaat pasti saling memperhatikan pada saat ibadah di gereja. Pakaian yang dikenakan mungkin di antara jemaat A dan atau jemaat B pada saat di dalam gereja pasti akan memperhatikan atau mempertanyakan dalam diri masing-masing. Jemaat A itu kenapa ke gereja menyembah Tuhan di rumah Tuhan berpakaian seadanya? Mungkin pakai kaos yang tidak layak ataupun pakai celana jeans yang sobek. Mungkin kalau ibu-ibu ada yang pakai pakaian mungkin seperti mau ke pesta atau ke diskotik sungguh mini, sehingga jemaat yang lain ikut memperhatikan ataupun mempertanyakan dalam diri masing-masing. Menyembah Tuhan di rumah Tuhan berpakaian seperti itu. Hal itu apakah menunjukkan rasa hormat secara layak kepada Tuhan? Dan masih banyak lagi kalau kita mau cermati bersama hal-hal yang menunjukkan bahwa kita belum menghormati secara layaknya kepada Tuhan Allah kita
yang kita sembah, yang kita agung-agungkan sebagai kita sebagai hamba, sebagai murid. Namun demikian kita wajib melaksanakan introspeksi diri masing-masing sampai sejauh mana Bapak Ibu Jemaat saudara sekalian menghormati Tuhan Allah secara selayaknya. Bapak Ibu saudara jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita hormati Tuhan Allah kita secara selayaknya sesuai yang berlaku dalam bergereja. Janganlah jemaat menghormati Tuhan Allah layak menurut penilaiannya sendiri-sendiri atau mencari pembenaran yang tidak benar karena menurut jenisnya sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mencari pembenaran menurut bangsa Israel itu sendiri, bukan menurut firman Tuhan. Janganlah sampai Tuhan Allah marah dan tidak berkenan terhadap ibadah yang kita lakukan dan menutup rumah ibadah kita karena alasan Allah sendiri. Marilah kita beribadah dan mempersembahkan persembahan serta bersikap menghormati Allah dengan selayaknya. Kenapa tidak kita lakukan hal itu? Sedangkan bangsa-bangsa lain atau orang-orang lain di luar sana, di luar murid-murid Tuhan, sangat menghormati Tuhan Allah kita. Justru kita sebagai muridnya, sebagai anaknya, sebagai hambanya, meremehkan dan berlaku tidak hormat terhadap Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak meminta penghormatan yang berlebihan. Tuhan Allah cuma meminta penghormatan selayaknya, sewajarnya, tidak berlebihan, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dan yang paling penting bagi jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, penghormat kepada Tuhan Allah kita tunjukkan melalui sikap dan perilaku kita yang selayaknya dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada Tuhan Allah maupun dalam kehidupan bergereja, bernegara, dan bermasyarakat. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan hingga saat ini. Pada kesempatan ini, kami hendak menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pergumulan dalam menghadapi pandemi COVID-19, kiranya kami sebagai warga negara boleh senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan, dan kiranya Engkau juga boleh memberkati upaya penanggulangan dalam berbagai bentuk yang tengah dilakukan, baik yang tengah dilakukan oleh para dokter, tenaga medis, maupun pemerintah sebagai penentu kebijakan. Kiranya dalam keputusan yang pemerintah ambil, biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu dan boleh membawa negeri kami ini ke kondisi yang semakin lebih baik lagi hari lepas hari. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami.
Ya Bapa, kami juga ingin menaikkan doa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati para pemimpin negara kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Terlebih di tengah kondisi di mana mereka senantiasa diharuskan mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan bangsa dan negara. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan bijaksana sehingga setiap keputusan merupakan keputusan yang terbaik bagi bangsa kami. Jadikanlah para pemimpin bangsa dan negara kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang boleh membawa kesejahteraan di tengah kehidupan berbangsa dan negara kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi warga Jemaat GPIB, khususnya Jemaat Petra Bogor di tengah tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam lingkup jemaat maupun di tengah masyarakat. Tuhan yang senantiasa berkati agar kami sebagai gereja-Mu mampu mewujudkan kemuliaan Tuhan dimanapun kami diutus dan ditempatkan. Saat ini kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan yang boleh jamah dan kuatkan agar upaya pengobatan yang dijalani boleh menjadi saluran berkat-Mu, agar para jemaat kami yang sakit boleh dipulihkan kembali. Tuhan juga boleh kuatkan untuk para keluarga yang mendampingi agar senantiasa diberi kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada-Mu saja. Biarlah hari lepas hari kami hanya mengandalkan kuat kuasa Tuhan dan hidup kami dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya masih banyak pergumulan yang ingin kami bawa dalam doa kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Doa ini kami landaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon kabulkanlah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan ungkapan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan kepada kita selama ini. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya, yaitu 1 Tawarid 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya persembahan yang saudara berikan dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati. Bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan.
Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Dengan ketulusan hati kita menyerahkan persembahan yang telah kita berikan agar dapat menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus atas berkat yang boleh kami terima sampai hari ini. Tiba saatnya kami telah memberikan ungkapan syukur kami dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kiranya persembahan syukur kami ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat menopang pelayanan gereja-Mu. Engkau juga turut memberkati para pelayan-Mu dalam mengelola persembahan ini, agar senantiasa berhikmat dan bijaksana, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan mengaktualisasi diri atau memperbaharui apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah terus menentang dan meninggikan ego dalam diri kita. Hormati Allah, Tuhan kita sebagai mana layaknya. Kita menghormati Dia yang berkuasa atas segala kehidupan di dunia. Untuk mengakhiri kebaktian rumah tangga pada kali ini, mari kita menyanyikan PKJ 184 ayat 1 sampai dengan 4. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau, bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.